Pemirsa, Anda menyaksikan Economic Update bersama saya, Serliana Salsabila. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul selaku Menteri Sosial Republik Indonesia. Gus Ipul, apa kabar? Baik, Mbak Serli. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus sehat-sehat ya. Sehat ya. Amin. Oke, Gus Ipul, saya boleh bertanya terkait dengan penyaluran bantuan sosial ekonomi tadi. Kita perdalam lagi, kita pertajam lagi sedikit Gus Ipul terkait dengan yang sudah dialihkan begitu dari PT POS ke bank-bank himbara. Ini sebenarnya progresnya sudah sejauh mana dan? Pertama-tama saya akan cerita begini dulu ya, bahwa semua tahu pemerintah ini memberikan subsidi dan bantuan sosial. Besar sekali subsidi dan bantuan sosial itu lebih dari 500 triliun. Tetapi yang lewat Kementerian Sosial itu adalah berupa bansos. Bantuan sosial kepada beberapa penerima manfaat. Yang pertama tentu adalah keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta KPM. Yang kedua BPNT, itu adalah bantuan pangan non tunai atau sembako gitulah. Sembako, bantuan sembako menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Ada juga 100.000 lebih ya bantuan permakanan untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun. Yang terakhir adalah untuk yatim piatu yang menyasar hampir 300.000 ya, yang diberi 200.000 per bulan. Itulah kira-kira bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Nah, untuk tahun ini ya, karena ada harapan dari banyak pihak di mana bansos itu ditengarai tidak tepat sasaran, maka pemerintah melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 kita memperbaiki pensasaran melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Inpres itu menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai rujukan untuk memberikan bansos atau subsidi sosial. Nah, untuk itulah Kementerian Sosial tentu menyesuaikan dengan Inpres ini untuk memperbaiki data yang kita punya, menyesuaikan DTSEN. Nah, dengan data ini kita perbaiki, kita mutakhirkan. Kita tahu bahwa data ini juga masih perlu diperbaiki. Kenapa? Karena data ini data dinamis. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Maka itu perlu dimutakhirkan, terus dimutakhirkan. Saya yakin kalau ini terus konsisten, maka ke depan data kita makin akurat, karena data ini telah melalui verifikasi dan validasi di lapangan. Nah, sekarang balik lagi bahwa kita memang memiliki program bantuan sosial. Nah, untuk tahun 2025 ini memasuki triwulan kedua. Jadi memang kita menyalurkannya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi ada triwulan 1 sudah kita lewati, nah sekarang ini masuk ke triwulan 2. Nah, memasuki triwulan 2 ini kita melakukan suatu penyesuaian dengan DTSEN itu. Nah, dengan melakukan penyesuaian itu, maka kita temukan ada yang disebut dengan exclusion error. Orang yang semestinya mendapatkan bantuan, tapi mereka tidak mendapatkan bantuan. Maka itu yang exclusion error ini sekarang kita masukkan untuk bisa mendapatkan bantuan. Ada juga yang inclusion error, yang mestinya dia tidak mendapatkan bantuan, tapi dia malah mendapatkan bantuan. Maka itu kita keluarkan untuk tidak mendapatkan bantuan lagi. Nah, inilah maka ada semacam koreksi. Kemudian yang kedua, dalam hal penyalurannya. Dalam hal penyalurannya selama ini itu setidak-tidaknya bagi dua lah. Disalurkan lewat himbara dan juga disalurkan lewat PT POS. Nah, sesuai ketentuan yang ada, yang melalui PT POS itu memang ada beberapa syarat. Pertama memang lansia
kemudian yang kedua penyandang disabilitas berat, yang mereka memiliki penyakit kronis, yang kira-kira itu sederhananya itu yang tidak memungkinkan keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat ini datang ke bank, mengambil uang dan seterusnya. Terutama yang di daerah 3T. Ya, di daerah 3T itu yang akhirnya harus lewat PT Pos. Nah, setelah kita koreksi ternyata banyak juga KPM-KPM yang semestinya mereka bisa ngambil di perbankan tapi lewat PT Pos. Akhirnya ini terkoreksi juga. Kenapa? Apa bedanya lewat Himbara sama lewat PT Pos? Kalau lewat perbankan, lewat Himbara, itu kita tidak ada biaya. Tapi kalau lewat PT Pos, itu ada biayanya. Satu itu kira-kira kalau saya tidak salah itu ada 15.000 untuk satu KPM. Lah itu hampir 5 juta. Maka sekarang kita koreksi menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Sekarang udah di bawah dari 1 juta. Maka itulah ada keterlambatan sedikit untuk yang pindah ini. Karena perlu membuka rekening. Ya, karena transisi itu kemudian memerlukan buka rekening baru. Lah buka rekening ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kita sedang koordinasi terus dengan Himbara agar sebisa mungkin bisa dipercepat untuk penyelenggaraan nomor rekening pindahan dari PT Pos maupun hasil exclusion error tadi yang diperlukan rekening baru juga. Berarti memang semua sekarang sudah dijadikan satu ya, di Himbara saja? Ya tinggal di bawah 1 juta lah. Di bawah 1 juta penerima manfaat. Dari 21 juta kira-kira, 21 juta penerima manfaat sekarang yang lewat PT Pos hanya tinggal di bawah 1 juta, 800.000 sekian.